Tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini diatur dalam eh, detailnya di Perkap BKN nomor 7 tahun 2002. Tahun 2022. Nah, dasar hukumnya tadi saya sampaikan sama ya. Tapi di sini ada PP tentang P3K yaitu PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian peraturan BKN nomor 7 adalah tata cara pelaksanaan cutinya. Pengertian dulu ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasar perjanjian kerja. Dan pengangkatannya berdasarkan perjanjian kerja. Jangka waktunya juga tertentu. Jadi sudah ada perjanjian kerja, jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pejabat pembina kepegawaian sama ya. Kemudian cuti sama, keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pejabat yang berwenang memberikan cuti sama ya. Untuk yang didelegasikan, boleh didelegasikan gitu. Lanjut, ini adalah sama tadi yang saya sampaikan di awal, pejabat yang berwenang memberikan cuti. Nah, ini jenis cuti dan tata cara permintaan dan pemberian cuti. Yang pertama adalah cuti tahunan. Jadi P3K juga mendapatkan cuti tahunan. P3K yang telah bekerja sedikitnya 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Sama PNS juga kan gitu tadi, 1 tahun terus-menerus baru dapat. Yang kedua, mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Sama. Kemudian, hak cuti diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. Kemudian nomor 4, atasan langsung atau pejabat lain yang setara memberikan pertimbangan berupa menyetujui, mengubah, menangguhkan, atau menolak pengajuan yang diajukan oleh PPK. Maksudnya ini PYB ya, pejabat yang berwenang itu boleh menolak, boleh mengubah dan sebagainya. Cutinya jangan sekarang ya, mungkin di bulan depan misalnya seperti itu. Kalau memang pekerjaannya banyak nih, jadi jangan sekarang, cutinya mungkin di tahun depan. Nah, itu boleh. Jadi pejabat yang berwenang boleh melakukan itu. Kemudian jenis cuti dan tata cara pemberian cuti. Pertama, cuti sakit ini. P3K yang menderita sakit juga berhak atas cuti sakit. Tadi cuti tahunan jumlahnya belum ya. Nah, 12 hari kerja Pak, maaf. Cuti tahunannya juga sama kan, 12 hari kerja. PNS juga 12 hari kerja. Nah, ini cuti sakit. PPK, P3K yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. Dengan melambangkan surat keterangan dokter kalau kurang dari 14 hari. Yang lebih dari 14 hari ya, berhak atas cuti sakit dengan ketentuan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Ya. Kalau lebih dari 14 hari, ini ada kata-kata di peraturan cutinya, yaitu dengan dokter pemerintah. Kemudian P3K yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan. Paling lama berarti boleh 1 bulan boleh. Gugur kandungan baru kecil ya, gugurnya 2 minggu, cutinya boleh. Kemudian P3K yang mengalami
kecelakaan kerja bagaimana? Mau berangkat kantor, hal yang tidak kita minta gitu kan, kecelakaan di jalan, sehingga sakit dan harus berobat cukup lama, tidak hanya sehari 2 hari, tidak hanya sebulan 2 bulan, bisa 6 bulan 7 bulan, bahkan sampai habis perjanjian kerjanya belum sembuh, gimana? Diberikan cuti sakit sampai dengan sembuh. Kalau belum sembuh, diberikan cuti sakit sampai dengan habis masa hubungan perjanjian kerja. Nah, luar biasa ini pemberian dispensasi atau kemurahannya cuti ini. Jadi P3K kecelakaan sakit sampai habis kontrak belum sembuh, ya sudah diberikan cuti sakit. Kalau kecelakaannya karena menjalankan tugas tadi, sing dimaksud kecelakaan kerja itu kan kecelakaan saat mau menjalankan tugas ataupun di tempat tugas. Kemudian dengan melambarkan surat keterangan dokter pemerintah, paling sedikit memuat pernyataan cuti lamanya dan keterangan lain yang diperlukan. Jadi kalau lebih dari 14 hari, ini dengan surat keterangannya dengan dokter pemerintah. Kalau kurang dari itu boleh dengan dokter saja gitu, tidak menyebut dokter pemerintah. Kita lanjut sekarang cuti melahirkan. P3K, ASN P3K untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi P3K berhak atas cuti melahirkan. Sama dengan PNS. Rata-rata P3K kan kadang-kadang umurnya anaknya sudah 2, 3 dan sebagainya. Jangan takut nambah boleh, karena belum dihitung sebelum diangkat P3K, yaitu belum dihitung sebagai hak cuti melahirkannya. Tetap dapat hak cuti melahirkannya. Kemudian kelahiran anak pertama merupakan kelahiran yang pertama saat bersangkutan sudah berstatus P3K. Lamanya hak cuti melahirkan adalah 3 bulan. Sama dengan PNS tadi. Cukup jelas ini, mungkin kita lanjut cuti bersama. Cuti bersama bagi P3K mengikuti ketentuan cuti bersama bagi PNS. Jadi dengan kepres. Ya. Dan juga tidak mengurangi cuti tahunan. Kalau pegawai P3K ya tidak menggunakan cuti bersama seperti PNS yang tadi saya ceritakan, ya, perawat misalnya, dokter dan sebagainya, maka cuti tahunannya ditambah cuti bersama yang tidak diambil itu haknya. Tidak ada bedanya dengan PNS. Nah, tapi ada ketentuan di sini bahwa P3K yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. Dalam hal mendesak sehingga PPPK tidak dapat menunggu keputusan dari PPK, maka pejabat yang tertinggi di tempat PPPK tersebut bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan cuti. Mendesak ya seperti tadi saya sampaikan, misalnya keluarganya meninggal, gitu, sakit keras dan harus segera pulang, maka tidak usah menunggu keputusan dari PPK, karena lama prosedurnya, PPK-nya baru kemana gitu kan, Pak Bupati kan tugasnya banyak, kesana belum sempat izin, belum tanda tangan, menunggu beliau slow gitu kan, atau senggang atau menandatanganinya lama, maka boleh pejabat yang tertinggi di tempat P3K bekerja memberikan izin sementara. Kita lanjut. Nah, ini bagus sekalian yang terbaru.
SE Menpan nomor 14 tahun 2023. Di situ di SE itu mengatur tentang cuti untuk ibadah haji yang pertama. Saya sampaikan yang pertama ya. Tadi P3K diberikan cuti untuk pelaksanaan ibadah haji yang pertama dan akan memotong hak cuti tahunan. Jadi kalau ngambil itu cuti tahunnya nggak dapat gitu kan, karena sudah ngambil itu. P3K yang sakit lebih dari 14 hari dapat diberikan cuti sakit untuk paling lama 1 bulan. Di PP 49 tahun 2018 itu jelas menyebutkan kalau sakit selama 30 hari kerja tidak sembuh maka diberhentikan. Tapi kalau di sini SE Menpan ini memberikan kesempatan lagi. PPPK, P3K yang mendapatkan cuti sakit 1 bulan kumulatif, bulan terus sakit, nggak masuk. Kemudian karena sudah 1 bulan dia masuk bekerja. Bekerja beberapa hari, ternyata belum pulih juga dari sakitnya. Maka diberi kesempatan lagi untuk cuti 1 bulan lagi. Kalau diberikan 1 bulan lagi nggak selesai ya sudah gitu. Jadi ada kelonggaran untuk SE Menpan ini mengatur tentang cuti sakit untuk P3K. Ya, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Pada prinsipnya apa yang menjadi unek-unek selama beberapa bulan yang lalu gitu kan, bahwa bagaimana dengan P3K ternyata sudah pada daftar haji semua gitu. Banyak yang daftar haji. Tinggal berangkat haji yang pertama lagi. Nah, itu sudah diakomodir dengan tadi cuti tahunannya menjadi tidak mendapatkan untuk nyaur, kasarannya gitu kan, untuk nyaur cuti selama ditinggal haji. Tapi Bapak sekalian, cuti itu adalah hak. Namun hak yang bersyarat, saya sampaikan ya. Hak yang bersyarat, bukan hak mutlak. Mengajukan harus dapat, enggak. Hak yang bersyarat. Berarti di dalam cuti tersebut atasan atau pejabat yang berwenang bisa tidak menyetujui karena bersyarat kan, mungkin pekerjaannya banyak dan lain-lain kan, bisa juga tidak disetujui ataupun menunda di waktu lain. Nah, karena kita tahu sendiri bahwa ASN, PNS dan P3 ini ada kewajiban yang melekat. Di Undang-Undang ASN itu disebutkan ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab. Wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran. Nah, kita uncai dulu, apakah kita ini sudah seperti itu, bekerja dengan penuh pengabdian. Saya percaya kalau orang tua kita, kakek kita, nenek kita saat dulu jadi guru, gitu kan, dulu di tahun-tahun 60-an gitu kan, jadi guru itu pengabdian benar, gajinya tidak seberapa, itu namanya pengabdian, sampai muncul pahlawan tanpa tanda jasa, karena memang mereka itu pendahulu kita itu para guru
saat itu memang seneng gitu loh. Ngajar itu seneng, bukan keterpaksaan, panggilan jiwa mereka ngajar itu. Enggak memikirkan gaji. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman ya, yang memang kebutuhannya juga semakin banyak gitu kan. Maka istilah pengabdian ini sudah semakin dilupakan. Padahal Bapak sekalian, ini wajib, pengabdian itu wajib. PNS, ASN, ya, ASN di Blora harus wajib mempunyai jiwa pengabdian. Bukan hanya di Blora, tapi saya berbincang karena dengan teman-teman Blora harus mempunyai jiwa pengabdian. Jiwa pengabdian itu, kita itu kalau lembur nggak dibayar, contohnya, ya jangan menuntut, itulah bentuk pengabdian kita. Bapak tahu, Bapak Ibu tahu kan, ketua RT. Ketua RT itu gajinya seberapa? Setahun. Tempat saya hanya sekitar 600 itu 1 tahun itu. Itu kalau mau lebaran gaji itu 600 1 tahun. Pekerjaan ketua RT 24 jam. Ada tetangga yang ribut tentang patok tanah. Ketua RT yang suruh nengahi. Ada keluarga yang kehilangan ayam misalnya. Kok sering hilang ayam saya? Lapornya ke Pak RT. Semua blek-tumblek ke Pak RT. Gajinya 600. Itulah pengabdian. Jadi pengabdian itu, apa yang kita terima tidak seimbang dengan apa yang kita berikan. Pengabdian itu amanah undang-undang, wajib. Undang-undang ASN itu wajib. Jadi ASN itu wajib pengabdian itu. Maka Bapak sekalian, kita harus melihat seperti itu. Kalau lemburan terlambat ataupun bekerja tidak ada lemburan, kerjakan. Itu adalah bentuk pengabdian kita karena wajib itu. Pekerjaan kok banyak sekali sampai enggak seren, ya itulah pengabdian. Uang yang kita terima juga gajinya sudah beda ya, sudah besar gitu kan, belum tunjangan TPP-nya dan lain-lain. Jadi kita adalah seorang abdi yang harus menerima kemampuan daerah masing-masing. Jangan iri dengan tetangga sebelah. Enggak, itu adalah pengabdian kita seperti itu. Justru kita kalau bekerja bekerja melebihi apa yang ditargetkan oleh atasan, itulah bentuk pengabdian kita. Kita harus inovatif, solutif, ya berakhlak lagi dan berorientasi pada pelayanan. Jangan mikir yang lain, pikirlah pelayanan adalah pengabdian. Nah, termasuk cuti ini hak, tapi hak yang bersyarat. Tidak semena-mena harus disetujui gitu kan. Hak yang bersyarat artinya keseimbangan antara tugas pekerjaan dan cuti itu harus seimbang. Tidak boleh cuti pekerjaan menjadi kacau, gitu kan? Ataupun pekerjaan menumpuk ditinggal cuti, nggak boleh. Harus semua clear. Kalau toh terpaksa cuti, siapa yang harus mengganti? Harus diatur di situ. Maka peran atasan langsung sangat dominan di sini untuk menentukan, memberikan masukan ke pejabat yang berwenang. Ya, mungkin itu Pak Hananto paparan kami dan monggo